Yang terhormat Bapak atau Ibu Pengemudi Ukil PPG dalam jabatan tahun 2022, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haryadi, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan ilmu ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 223141913. Saya adalah seorang guru DMA Nurul Salamah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pada hari ini, Selasa 13 Desember, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 mata pelajaran ekonomi dengan materi alat pembayaran tunai. Mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Zilul Quran. Termasuk ada Sakit. Anana Zalzana. Apriani. Elkayani. Jumaini. Bila Sari. Muhammad Faizal hadir. Muhammad Irfan Abidul Hakim. Katrin Nada. Hadir. Sekatus Syahada. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang materi alat pembayaran tunai. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari alat pembayaran non tunai. Masih ingat apa itu alat pembayaran non tunai? Contoh dari alat pembayaran non tunai, ya, itu ada ATM, barisan kredit, kartu debit, apa lagi? Ya, e-money. Dan terakhir ada yang terbaru itu e-wallet. Nah, pada materi sekarang kita akan mempelajari alat pembayaran tunai atau biasa kita sebut dengan uang. Ada di antara kalian yang tidak tahu apa itu uang? Tahu uang? Tahu uang? Ada yang senang sama uang? Hah? Enggak, senang ya. Kalau ada yang nggak tahu, kalau ada yang nggak senang sama uang, dua kemungkinan. Pertama, dia lagi tidur. Kalau tidak tidur berarti kurang akan. Ya. Baik, mohon nanti ketika proses pembelajaran kalian perhatikan materi ini karena materi ini penting. Pertama, selain untuk kalian nanti untuk menghadapi soal ujian, materi ini juga akan mengajarkan kalian nanti untuk bagaimana mengenal uang. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali orang memalsukan uang. Coba dengar berita bahwa berapa miliar, berapa juta uang bisa dipalsukan. Ya, jadi mohon nanti kalian ketika mengikuti materi ini serius karena itu bekal kalian. Pertama untuk menjawab soal besok, yang selanjutnya juga bekal untuk kehidupan kalian. Jangan sampai ketika kalian nanti dikasih uang itu, siapa tahu kalian dapat uang palsu, kalian orang pendidikan dan tidak bisa mengenal atau membedakan mana itu uang asli dan mana uang palsu. Jadi materi ini sangat penting ya. Baik, adapun tujuan kita belajar sekarang yaitu pertama
menyebutkan pengertian alat pembayaran. Yang kedua, menjelaskan syarat alat pembayaran. Yang ketiga, menganalisis alat pembayaran atau uang. Contoh, ketika kalian pergi membeli sesuatu itu pasti kalian menggunakan apa? Uang ya. Adapun pengertian dari alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai. Ya, jadi minggu kemarin saya sudah jelaskan, kita sudah sama-sama mempelajari apa itu alat pembayaran non tunai. Sangat mudah sekali sekarang ketika kita transaksi keuangan. Kita tidak perlu lagi bawa dompet dan lain sebagainya. Kita cukup bawa kartu atau aplikasi, kita sudah bayar. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang uang. Apa sih itu uang? Ya, pengertian uang. Ya, secara sederhana, uang itu definisi sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran hutang. Ya, jadi uang itu secara umum bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat itu bukan namanya uang. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, uang yang kita kenal sekarang itu mempunyai sejarah yang panjang. Dulu mungkin nenek moyang kita itu belum tahu apa itu uang. Ya, karena kalian hidup sekarang di zaman modern, zaman milenial, kalian bisa langsung kenal uang. Entah itu uang elektronik maupun non elektronik. Dulu nenek moyang kita atau orang-orang di dulu kita itu menggunakan uang itu dengan sistem barter, pertukaran antara barang dan barang. Yang kedua itu ternak, dia pakai bertukar sesuatu dengan ternak. Yang selanjutnya logam. Logam ada dibentuk sebagai logam dibentuk seperti harimau. Itu digunakan untuk transaksi keuangan. Yang selanjutnya dia menggunakan emas dan perak. Kan emas ini sampai sekarang masih berlaku ya. Karena selain itu juga emas dan perak ini masih nilainya juga cukup tinggi sampai sekarang. Yang selanjutnya uang kertas, uang digital dan cek. Yang terakhir kartu kredit dan kartu debit. Kemarin Bapak sudah jelaskan apa itu kartu kredit, apa itu kartu debit. Oke, ini barter, pertukaran barang dengan barang. Adapun barter itu juga memiliki syarat-syarat tertentu. Tidak bisa kalian misalnya langsung tukar. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kalian ingin bertukar barang dengan barang. Yang pertama, orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Salah satu contohnya, misalnya si A, dia punya kopi. Si A punya kopi, tapi tidak punya gula. Nah, si B ini dia punya gula, tapi tidak punya kopi. Nah, agar dia bisa menikmati kopi, maka harus dia menukar kopi dengan gula, begitu juga sebaliknya gula dengan kopi. Nanti ya. Yang syarat yang kedua, orang yang diajak bertukar membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. Jadi sama-sama membutuhkan, baru bisa terjadi pertukaran. Beda sama sekarang. Kalau di zaman sekarang, walaupun orang itu tidak butuh akan tetapi kita punya uang, kita mampu membelinya. Kalau hidup di zaman dulu, kalian bisa bayangkan bagaimana seandainya kalian hidup di zaman dulu. Ya. Sekarang kalian enak. Ini uang barang. Ya, adapun syarat uang barang itu yang pertama, barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Yang kedua, barang itu setiap saat dapat ditukarkan kepada siapapun. Oke, yang termasuk uang barang pertama ternak. Di zaman dulu semua orang butuh ternak. Yang kedua teh. Yang selanjutnya garam, tembakau. Tahu arti tembakau? Oh, mangkuk. Ada yang menghisap sini? Tidak ada ya, kalian masih usia sekolah boleh ngisap. Ya, yang selanjutnya senjata.
senjata di sini itu bukan berarti senjata kayak sekarang itu yang sudah modern, itu paling memang alat berburu yang senjata ya, kayak pisau, parang dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kerang, beras. Nah, ini tidak efektif waktu itu karena apa? Misalnya, kalau sesuai dengan syarat bank mudah dibawa kemana-mana. Apakah karena ini bisa kita bawa kemana-mana? Misalnya kerbau. Kalian mau pergi sekolah, masa harus dikasih kerbau untuk dijajan? Kan tak mungkin, ya. Coba kalian bayangkan dan misalnya kalian hidup di zaman itu, kalian dapat ini sabun, kalian dikasih kerbau satu, kayak gimana mau bawanya? Gimana? Ya, alhamdulillah kalian sudah hidup di zaman modern, kalian sudah bebas menggunakan uang, kalian sudah bisa menggunakan uang. Jadi bersyukur sama orang yang hidup di zaman sekarang ya. Oke, ada kesulitan uang barang. Pertama, sukar untuk disimpan. Seperti saya bilang tadi, misalnya kalau kerbau, kalian dikasih kerbau mau disimpan di mana? Di adanya di madrasah. Yang kedua, sukar untuk dibawa kemana-mana. Ya. Yang selanjutnya tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil. Misalnya kerbau tadi, kalau kalian mau potong kakinya untuk ini, untuk pertukaran, apakah kira-kira kerbau itu hidup? Tidak ya, jadi sukar untuk dibagi menjadi bagian kecil atau jumlah. Beda dengan uang kita yang sekarang. Kalian punya uang 100.000, mau belanja 25.000, kalian punya susut 75.000. Oke, yang selanjutnya tidak tahan lama. Ya, di Indonesia sendiri itu mempunyai berbagai sejarah atau jenis-jenis uang yang kita gunakan. Sebelum rupiah ini ditemukan, kita sudah banyak sekali menggunakan uang. Ya, yang pertama ada namanya ori, uang Republik Indonesia. Yang kedua Murida, uang Republik Indonesia daerah Banten. Jadi dulu ketika sebelum 1951 itu masing-masing daerah itu punya uang. Dan sama kayak sekarang. Sekarang mata uang kita yaitu rupiah. Jadi kalian bawa kemanapun rupiah ini dapat diterima di masyarakat. Misalnya kalian dari Lombok mau jalan-jalan ke Jawa, kalian bawa rupiah itu diterima. Kalau dulu beda lagi. Dan selanjutnya kurit, uang Republik Provinsi Sumatera. Kurita, uang Republik Indonesia Tapanuli. Yang selanjutnya kurit sum, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dulu itu Indonesia bukan punya satu uang, tapi masing-masing provinsi, masing-masing daerah itu punya uang masing-masing. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan kriteria uang atau syarat-syarat benda itu bisa dijadikan uang. Yang pertama, diterima dan diketahui secara umum. Ya, jadi semua orang tahu. Yang selanjutnya nilainya stabil. Yang selanjutnya cukup memenuhi kebutuhan usaha, tidak selalu banyak atau tidak kurang. Yang selanjutnya portability atau mudah dibawa. Yang selanjutnya tidak mudah rusak. Dan yang terakhir dapat dibagi. Ini yang syarat-syarat uang. Oke, di sini ada beberapa contoh uang. Ya, ada beberapa contoh mata uang negara-negara yang ada di berbagai belahan dunia. Misalnya Amerika Serikat itu pakai dolar. Terus tahu mata uang yang paling besar? Dolar. Bukan. Ya. Bukan. Masa kalian? Mata uang yang paling besar penukarannya di Indonesia. Dolar itu kalau sekarang 15.000. Itu ada mata uang negara Inggris. Tahu apa mata uang negara Inggris? Di sini sengaja Bapak. Tidak tahu mata uang negara Inggris? Pound sterling. Itu negara mata uang paling terbesar di dunia. Pound sterling itu harganya sekitar 18-an kalau tidak salah. Oke, seperti perjanjian awal kali, kita langkah-langkah pelajaran kita adalah setelah Bapak jelaskan, nanti kita akan diskusi kelompok. Di mana diskusi ini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
kalian akan Bapak suruh untuk mengerjakan sebuah LKPD. Nanti Bapak akan tunjukkan sebuah video pembelajaran di sana mengenai pemalsuan uang. Nanti kalian akan analisis video tersebut, ya. Nanti kalian akan kerjakan apa yang disuruh di LKPD. Oke, silakan kalian lihat videonya. Cuma baik-baik karena ini adalah nanti yang akan kalian bisa jabarkan atau jawab di LKPD. Silakan harus ke depan. Satreskrim Polres Cimahi Jawa Barat mengungkap sindikat pembuat dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 6 tersangka pengedar dan pembuat uang palsu dan 3 orang masih dalam pencarian. Satreskrim Polres Cimahi menyita 2 miliar uang palsu dari 6 orang tersangka. Kapolres Cimahi AKBP Elioris Marzuki mengatakan bahwa kelompok tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2018. Tersangka yang sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun itu mengaku bisa memproduksi 1 miliar rupiah uang palsu setiap bulannya. Peredaran uang tersebut dilakukan di wilayah kota Cimahi, Bandung, Karawang, Cirebon, Kuningan, dan wilayah hukum Polres Cimahi. Keenam tersangka pengedar dan pembuat uang palsu yakni Saryo 52 tahun, Warsito 48 tahun, M. Mahsur 42 tahun, dan Peggy 41 tahun yang berperan sebagai pengedar, serta Nursanto Harjo 47 tahun dan Diman 31 tahun yang berperan sebagai pembuat. Sementara tersangka lain yakni Arno Warsono, Adi, dan Dedi masih diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 2.006.200.000 rupiah dalam pecahan Rp100.000. Dikutip dari Tribun Jabar, penyelidikan bermula pada 28 September 2020. Polisi menerima informasi akan ada transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Kemudian, pihak kepolisian berpura-pura membeli beberapa lembar uang palsu. Penjualan uang palsu dilakukan dengan perbandingan 1:3. Jika membeli dengan uang Rp1 juta, maka akan diperoleh uang palsu senilai Rp3 juta. Yuris menjelaskan untuk menghasilkan uang palsu yang hasilnya maksimal harus melalui 9 jenis alat mesin cetak. Saat diuji menggunakan mesin penghitung uang, pecahan Rp100.000 tersebut lolos pada mesin perhitungan. Jika dibandingkan dengan uang asli, tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Usai dilakukan transaksi, polisi membuntuti tersangka hingga ke Antapani, Kita, Bandung. Saat dilakukan penangkapan, polisi mendapat barang bukti uang palsu sebanyak Rp60 juta. Keesokan harinya, polisi kembali melakukan pengembangan ke wilayah Bekasi dan kembali menyita uang senilai Rp28 juta. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan atau pasal 245 KUHP serta pasal 36 dan pasal 37 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, ancaman hukuman seumur hidup dan denda maksimal Rp100 miliar. Itu tadi Tribun Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, dari video tadi ada yang ingin kita tanyakan? Oke, kalau tidak ada Bapak yang nanya. Oke, setelah menyimak video di samping, tadi kita menyampaikan masalah apa yang ditemukan. Keuangan.
Ya, pemalsuan uang ada lagi. Kita ketahui bahwa proses penciptaan uang atau pencetakan uang itu tidak mudah. Mulai dari bahan yang digunakan itu dipilih. Kedua, mesin yang digunakan itu juga bukan mesin sembarangan, mesin yang sangat canggih. Akan tetapi kenapa masih bisa dipalsukan? Itu sebuah masalah. Ya, yang Bapak bilang tadi, kertas bukan sembarangan kertas seperti kertas ini tidak mungkin. Karena apa? Ketika kertas ini kena air itu akan luntur. Tetapi kertas yang digunakan untuk menciptakan uang atau mencetak uang itu kertas yang luar biasa bagusnya. Kedua, mesin yang digunakan untuk menjarah uang, ya, atau bukan mesin sembarangan, akan tapi masih bisa dipalsukan. Itu masalahnya sekarang. Nah, Bapak akan perlihatkan sebuah gambar. Nah, kalau kita lihat gambar ini sangat mirip. Malahan kalau dilihat dari jauh atau dilihat dari kasat mata, ini tidak ada perbedaan sama sekali antara uang asli dan uang palsu. Dua-duanya adalah uang, akan tapi salah satu di antara ini adalah uang palsu. Kalau kalian lihat sendiri, mana kira-kira yang uang palsu? Bawah. Bawah apa atas? Bawah. Bawah apa atas? Bawah. Bawah. Ya, kalau dilihat ada yang bilang bawah. Ini tak pernah pegang uang 100 makanya bilang bawah. Atau ya, kalian sering dikasih uang jajan itu sampai 100. Hati-hati loh. Sekarang itu banyak sekali beredar uang palsu. Dan kalau kita lihat gambar ini sama sekali tidak ada perbedaan. Nah, makanya materi ini Bapak bilang tadi sebelum kita mulai sangat penting. Jangan sampai nanti ketika kalian transaksi keuangan kalian ditipu mau uang palsu. Ya, oke. Mungkin kalau nenek terus kakek kalian itu wajar. Kalau kalian itu tidak wajar, itu karena sudah belajar. Ya, Jakarta sama yang bawah uang palsu. Kalau dilihat dari sama-sama dia memiliki benang pengaman. Jumlahnya 4, ini juga jumlahnya 4. Akan tapi kalau dilihat lebih teliti lagi, benang pengaman yang ada di sini itu warnanya agak pudar, beda dengan yang di atas. Itu bedanya. Yang kedua, kertas yang digunakan ini kan ada bentuk agak sobek sedikit, terus agak keruh. Ini menandakan bahwa kertasnya sangat jelek, beda dengan uang asli. Uang asli itu walaupun kita emas itu tetap kertasnya akan bagus sekali. Itu bedanya. Diraba, dirasakan. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kalian ada gambaran ya, gimana cara untuk membedakan yang mana uang itu termasuk uang asli dan uang palsu. Sayang sekali Bapak tidak punya contoh uang palsu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan kumpul buat supaya menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Bapak akan kasih LKPD. Sudah bertiga. Ya. Ya. Baik, setelah kalian kumpul di kelompok masing-masing, Bapak akan kasih LKPD, di mana nanti di LKPD ini ada sebuah literasi atau sebuah berita dari bisnis.com Jakarta. Nah, nanti kalian baca berita ini. Di sini juga nanti ada beberapa hal yang harus kalian analisis. Ini mohon kalian nanti analisis. Setelah kalian selesai atau masing-masing kelompok selesai untuk mengerjakan LKPD-nya, nanti kita akan presentasi, ya. Nanti mungkin perwakilan kelompok akan presentasi. Nah, setelah itu kelompok lain, kelompok presentasi akan menanggapi. Nah, ini pertanyaan dulu. Itu ada pertanyaan. Silakan kalian baca dulu, ya, baca berita yang terdapat dalam
di bawah silakan baca. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Ada beberapa analisis yang kalian harus analisis. Nah, untuk hasil analisis itu kalian bisa cari di website atau cari di buku paket kalian. Business.com. Dan laporan warga warna uang tampak terang dan jelas. 2. Terdapat tulisan Becky yang tidak dapat dilihat dari kepala. Oh, iya betul tidak? Uang panggilan. Karena jawabannya karena semua. Saya mohon untuk kelompok 1 untuk presentasi 2. Adi presentasi ya di dalam kelompok ini. Selama kalian proses diskusi tadi Bapak sudah nilai terbaik hampir terbaik tidak. Sekarang untuk presentasi seperti biasa ya, seperti biasa kita presentasi. Kelompok yang presentasi silakan memaparkan hasil dari diskusinya. Nanti itu akan ditanggapi oleh kelompok yang tidak presentasi. Kelompok yang tidak presentasi nanti itu bisa kalian kasih solusi, kasih pertanyaan maupun masukan kepada kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah upaya
analisislah alasan kenapa uang palsu paling banyak beredar di wilayah Jawa. Karena Pulau Jawa pulau yang besar, kalau di luar Jawa itu sangat kecil dan praktis. Hah? Sebutkan langkah-langkah untuk membedakan apakah uang tersebut asli atau palsu. Warna uang tampak terang dan jelas. Terdapat tulisan BI yang tersembunyi. Terdapat benang pengaman dan logo BI yang dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Analisislah alasan kenapa uang pecahan 100.000 dan 50.000 paling banyak dipalsukan. Karena pecahan tersebut yang lebih besar dan tidak membuang-buang kata untuk yang lebih kecil. Nah, sekian dari Bapak. Ada pertanyaan? Nomor 1. Mengatasi peredaran uang palsu dengan cara memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada rakyat mengenai ciri-ciri dari uang palsu dan uang asli. Kedua, peredaran uang palsu yang kita ungkap memang lebih banyak di wilayah Jawa. Pulau lain ada, tapi tidak sebanyak yang di Jawa. Ya. Dilihat langkah pertama, kalau adalah melihat perubahan warna benang, pengaman kedua. Lalu diraba, langkah berikutnya adalah meraba perubahan dua. Diterawang dilihat dan diraba. Langkahnya berikut adalah mengangkut uang dan mengarahkannya kepada cahaya. Yang dari bahasa saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 kelompok yang sudah maju tadi, Bapak akan simpulkan dari masing-masing jawaban kalian. Dari masing penguasa, silakan kalian catat apa yang kurang dan yang pertama, upaya mengatasi maraknya peredaran uang palsu dalam masyarakat. Masing-masing kelompok tadi sudah menyebutkan bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ciri-ciri uang asli dan mana ciri-ciri uang palsu. Selain itu juga pihak BI bekerja sama dengan pihak kepolisian mencari atau memberantas pengedar uang palsu dengan melaksanakan apabila ada orang yang melaksanakan atau membuat atau mencetak uang palsu itu akan dijatuhi hukuman penjara dan denda. Yang selanjutnya, kenapa uang palsu itu lebih banyak beredar di Pulau Jawa? Karena kota-kota yang ada di Pulau Jawa itu adalah kota yang besar. Pusat industri sebagian besar itu adanya di Pulau Jawa. Pabrik besar itu adanya di Pulau Jawa. Maka peredaran ekonomi itu lebih berpusat kepada Pulau Jawa. Makanya uang palsu paling banyak beredar di Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya, kenapa uang nominal 50 dan 100 itu paling banyak dipalsukan? Seperti jawaban teman kalian tadi ya, karena uang 100 dan 50 itu nominal yang paling besar di negara kita. Jadi paling banyak dipalsukan. Karena kalau sekarang ada nominal 75 itu pun tidak banyak yang dicetak, ada beberapa juta lembar. Tapi nominal 150 ini paling banyak, uang nominal paling banyak di negara kita. Oke, setelah itu ada pertanyaan. Kalau silakan kembali ke ya. Setelah kalian ini silakan kumpulkan LKPD yang Bapak bagikan. Ingat, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, karena biar nanti Bapak nilai. Kita diskusi ya, kalian sudah panas dari tadi untuk proses pembelajarannya. Kalian sudah diskusi, ya, kalian sudah berbuat tadi kita diskusi. Terakhir kita ini pendinginan dulu, speaking ya. Speakingnya kita nyanyi, ya. Mohon
Ya, terus ini kita akan nyanyikan lagu anak-anak. Ya. Ya, ada yang mau pilih? Ini. Ya, silakan. Yang lain, nggak usah. Silakan lepas dulu pen dan lain sebagainya. Kita nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Kalau kau suka hati tepuk tangan. kalau kau suka hati jak bumi. Kalau kau suka hati jak bumi. Kalau kau suka hati dan sungguh saat ini. Kalau kau suka hati jak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati dan sungguh saat ini. Kalau kau suka hati bilang hore. Belum kita akan menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran tadi. Untuk kesimpulan kita akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Ya, ada yang bisa bantu Bapak? Untuk pertama, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Cara membedakan uang palsu dan uang asli. Cara membedakan uang palsu dan uang asli. Yang kedua, alat pembayaran. Apa itu alat pembayaran? Alat yang digunakan untuk melaksanakan transaksi baik itu tunai maupun non tunai. Yang kedua, uang. Apa itu definisi uang? Sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran barang maupun jasa. Oke, adapun jenis-jenis uang yang sudah digunakan di negara kita ada ori, ya. Ori, apa lagi? Apa lagi? Urida, urid dan lain sebagainya. Baik, demikian kesimpulan kita pada materi kali ini. Terakhir seperti sepakatan kita pada awal tadi, ya kita akan melakukan evaluasi. Di sini untuk menentukan siapa yang benar-benar mengikuti kegiatan kita pada siang pagi hari ini ya. Silakan Bapak minta kalian dikeluarkan buku sama PowerPoint. Ya, di sini Bapak punya soal pilihan ganda 5 buah soal. Ya, silakan kalian kerjakan. Waktu kita cuma 5 menit. Ya, silakan kelihatan di depan. Silakan kerjakan. Ingat waktu kita 5 menit. Terakhir itu refleksi. Ini refleksi ini bagaimana pengalaman kalian ketika belajar tadi? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Semangat kamu Pak. Oke, kita kasih aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke, sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan itu kita akan mempelajari badan usaha dan perusahaan. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.